Tapi itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya mempunyai rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku
sama-sama katakan, takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Bapa, ku tak akan menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini Bapa. Terima kasih kalau Engkau masih mengizinkan kami satu kali lagi untuk kami boleh bernafas ya Bapa. Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah ya Bapa. Kami akan terus mencoba ya Bapa sebisa kami ya Bapa. Karena kami tahu Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Tuhan, biarlah saat teduh kami hari ini Engkau yang memberkati ya Bapa. Tuhan, tuntun pimpin kami ya Bapa. Engkau curahkan kuasa-Mu atas kami ya Bapa. Engkau curahkan kuasa-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Biar setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang menonton saat teduh ini ya Bapa. Engkau curahkan juga ya Bapa kuasa-Mu ya Bapa. Engkau curahkan juga hadirat-Mu ya Bapa buat setiap orang yang menonton saat teduh ini ya Bapa. Biar mereka tidak hanya menonton saja ya Bapa, tapi waktu mereka mendengar, waktu mereka menyanyi, waktu mereka memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa, yang sakit bisa Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau bisa pulihkan mereka ya Bapa. Engkau bisa berikan jalan keluar bagi mereka yang berbeban berat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan memberikan sedikit sharing tentang pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas itu menurut saya sendiri adalah proses yang harus dialami oleh Bapak Ibu Saudara untuk memperbaiki kemampuan kita, untuk mencapai hasil yang ingin kita capai. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pada awalnya kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Seperti kita tahu kalau Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang besar. Tuhan Yesus mampu menguasai daratan, lautan, bahkan udara. Karena Tuhan Yesus itu memiliki kuasa dan kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, seharusnya kita memiliki kuasa yang sama. Tapi kenapa sampai saat ini kita masih tidak mampu untuk mengembangkan kapasitas kita sendiri? Kita tidak memiliki kuasa untuk mengembangkannya. Kita baca lagi di Kejadian 3 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu peristiwa ini ketika ular mencoba menggodai Hawa untuk memakan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Nah, karena peristiwa itu, manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus hidup berpisah dengan Tuhan. Kita harus jatuh ke bumi, kita menjadi manusia yang berdosa. Karena itu, kita kehilangan kuasa itu. Sekarang kita jadi sulit untuk mengembangkan kapasitas kita sendiri kalau kita nggak bersama sama Tuhan Yesus. Nah saudara, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa mengembangkan kapasitas diri kita sendiri. Seperti ketakutan, kekhawatiran, ataupun kegagalan kita di masa lalu. Hal-hal itu yang bisa menghalangi kita. Tapi ingat saudara, kalau kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, kuasanya itu sangat besar. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, kita juga bisa memiliki kuasa itu. Kita harus percaya. Nah saudara, supaya kita bisa mengembangkan diri kita dengan maksimal, ada beberapa langkah yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus berani mengambil tanggung jawab dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita lihat di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, tanggung jawab itu menurut saya adalah proses untuk kita menuju kedewasaan. Ketika kita berani untuk mengambil tanggung jawab, ketika kita berani untuk bertanggung jawab, itu artinya kita sedang masuk ke dalam proses kedewasaan itu. Dan ketika kita berhasil bertanggung jawab, disitulah kita menjadi orang yang dewasa. Kenapa kita perlu untuk menjadi orang yang dewasa? Karena Tuhan mempercayakan perkara yang besar kepada orang-orang yang dewasa. Nah, langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus memperbesar potensi yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua bisa melayani sama-sama di gereja Tuhan. Sebelumnya kita bisa membekali diri kita dengan mengikuti KUL ataupun KOM. Di KUL kita bisa sama-sama menguatkan, kita bisa saling berbagi. Sekarang Bapak Ibu, mari kita renungkan Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang awalnya kita jatuh di dalam dosa karena ulah iblis, tapi Tuhan Yesus mau menebus itu. Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Sekarang coba kita renungkan, apakah kita sudah mau untuk memperluas kapasitas kita masing-masing? Apakah kita sudah memulai? Apakah kita sudah mau masuk ke proses itu? Atau bahkan kita belum memulainya sama sekali? Coba renungkan di dalam hati masing-masing. Kita harus mau berkorban untuk memperbesar kapasitas kita masing-masing. Karena tak ada hasil tanpa pengorbanan dan tak ada kemuliaan tanpa salib. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk karya salib-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa baik ya Bapa. Engkau memiliki kuasa yang sungguh hebat ya Bapa.
Tuhan, kami mau mulai memperbesar kapasitas kami ya Bapa. Tapi kami tahu kami tidak sanggup melakukannya sendiri ya Bapa. Karena itu tuntun pimpin jalan kami ya Bapa. Engkau pegang terus tangan kami ya Bapa, supaya kami bisa berjalan-jalan bersama Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati kami juga ya Bapa, biar setiap jalan yang kami lalui bersamamu ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.